Halo teman-teman, kita di sini ingin mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Kami dari kelompok 5. Sebelum presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vinka Putri Wulandari dan teman saya. Dan perkenalkan, saya Anggita Perwita Suci. Di sini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan persediaan uang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Oke, kemudian ada kerangka kerja kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter adalah sistem dan produser yang digunakan oleh bank sentral untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Secara umum, kerangka kerja kebijakan moneter mencakup 1. Analisis makroekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Untuk nomor 2, penempatan tujuan kebijakan seperti target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada instrumen kebijakan, terutama suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi ekonomi dan hasil kebijakan. Di sini ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter secara spesifik meliputi yang pertama, mengendalikan inflasi, yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar, dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi, keempat, mengurangi tingkat pengangguran, dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Ada jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis utama serta beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga, membeli surat berharga pemerintah, dan menurunkan cadangan wajib bank. Dampaknya adalah meningkatnya daya beli dan mengurangi pengangguran. Dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar guna menekan inflasi saat ekonomi terlalu panas. Dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual surat berharga pemerintah, menaikkan persyaratan cadangan wajib bank. Tujuannya adalah menahan laju inflasi dan mendinginkan ekonomi. Merumuskan kebijakan moneter terhadap perubahan inflasi dan nilai tukar. Langkah-langkah utama dalam merumuskan kebijakan moneter responsif, yaitu yang pertama ada analisis data ekonomi real time, kedua, penetapan kerangka kebijakan yang fleksibel, ketiga, penggunaan instrumen kebijakan yang tepat, keempat, koordinasi kebijakan, kelima, komunikasi transparan dan konsisten, dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala dan penyesuaian. Jadi, kesimpulan dari kebijakan moneter umumnya menekankan efektivitas kebijakan moneter dibandingkan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, neraca pembayaran, dan nilai tukar. Kebijakan moneter dianggap lebih utama dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut. Namun, bukan berarti kebijakan fiskal dihilangkan, melainkan keduanya perlu sinergi dan kombinasi agar dampaknya optimal. Pemerintah dan Bank Indonesia sebaiknya terus menjaga kolaborasi kedua kebijakan ini untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika penayangan video yang kurang jelas dan tutur kata serta pengucapan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.